Selamat bergabung kembali di serial Home Industry, tutorial ringkas oleh Ajar Permono di channel Ajar Permono. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana membuat pembersih lantai. Ya. Kita tahu pembersih lantai itu merupakan salah satu produk household atau home care yang banyak dipakai oleh rumah tangga. Pada prinsipnya hampir setiap rumah itu menggunakan hal ini, yaitu untuk agar lantainya bersih dan suci hama gitu, artinya bersih dari kuman juga. Oke, resep atau formula dari produk pembersih lantai ini adalah bahan bakunya ya, ini Dexapon 3%, BKC 1,5%, EDTA, ini EDTA 2NA atau EDTA 0,1%, pewarna 0,01%, parfum 0,2%, dan air 95,19% atau 95,19% ya. Yang mayoritas terdiri dari air. Lainnya ada Dexapon, BKC, EDTA 2NA, pewarna, dan parfum. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan baku. Baik, kemudian kita lihat fungsi bahan bakunya ya. Dexapon itu sebagai surfaktan, itu untuk membersihkan kotoran ya, yang menempel di lantai seperti itu. Kemudian BKC atau benzalkonium fluoride, ya bentuknya cairan ya, ini sebagai antiseptik atau disinfektan untuk membunuh kuman lah, seperti itu. Meskipun dari Dexapon sendiri juga ada kemampuan untuk itu, tapi dengan ditambahi dengan BKC, nah ini lebih mempan seperti itu. Kemudian ada EDTA yang jenisnya 2NA gitu ya. EDTA ini untuk mengikat ya, supaya produknya itu nanti tidak kemudian terjadi pengendapan atau pemisahan seperti itu. Kemudian pewarna, ya ini untuk estetika ya, mau dikasih warna merah, biru atau kuning itu terserah Anda. Kemudian ada parfum atau pengharum ya, ini sebagai pengharum ini ya, parfum. Kemudian air fungsinya sebagai pelarut. Nah ini perlu diperhatikan bahwa BKC merupakan disinfektan antiseptik ya, sehingga jauhkan dari anak-anak gitu, di tempat yang rapi dan safe gitu. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana ini membuat pembersih lantai sebanyak 1 kg gitu ya, atau 1000 gram. Oke. Peralatannya ya, karena ini memang serial home industry, ya peralatannya ya sederhana saja. Ada timbangan, ada panci, gelas plastik, pengaduk, kemudian botol atau wadah produk gitu. Nah, ini perhitungan bahan. Kita tadi ingin membuat sebanyak 1 kg pembersih lantai gitu ya, atau 1000 gram. Caranya untuk menghitung ya, tinggal dari persentase yang ini dari resep, kemudian dikalikan saja masing-masing dengan 1000 gram. Ya, Dexapon 3% kali 1000 gram ketemu 30 gram. BKC 1,5% kali 1000 gram ketemu 15 gram. Demikian juga untuk EDTA ketemu 1 gram, pewarna ketemu 0,1 gram, parfum ketemu 2 gram, air ketemu 951,9 gram. Seperti itu. Ini perhitungan untuk bahan baku untuk membuat nanti 1 kg produk pembersih lantai. Kemudian kita menginjak ke prosedur pembuatan. Ya, timbang bahan baku sesuai perhitungan di atas ya, maksudnya ini ya. Kemudian ditimbangi masing-masing ini 30 gram, 15 gram, dan seterusnya. Timbang. Kemudian
masukkan air ke dalam wadah panci, gitu ya. Setelah ditimbang, air dimasukkan ke dalam panci, gitu, ya. Kemudian EDTA dimasukkan ke dalam panci, ya, yang ini tadi sudah berisi air, aduk hingga larut, ya. Kemudian masukkan pewarna ke dalam panci, ya, yang panci yang sudah berisi air dan EDTA yang sudah terlarut dimasuki dengan pewarna, aduk hingga rata. Selanjutnya BKC dimasukkan sama aduk hingga merata. Nah, kemudian Texapon ke dalam panci dimasukkan ke dalam panci, aduk hingga merata, ya. Kalau ini ya perlu waktu gitu, karena Texaponnya bentuknya adalah gel gitu, sehingga untuk sampai larut atau ya larut lah gitu, itu perlu waktu gitu. Kemudian terakhir masukkan parfum ke dalam panci, kemudian aduk hingga merata itu ya. Terakhir parfum sudah. Nah, itu sudah jadi, ini tinggal dikemas dalam botol seperti itu. Nah, untuk perhitungan biaya sama seperti produk lain, produk yang sudah kita bahas sebelumnya itu kita perlu tahu harga bahan baku per kilogram, ya. Sehingga kemudian kita akan kalikan saja harga bahan baku per kilogram dari Texapon berapa. Nah, nanti untuk Texaponnya itu 3% ya dari formula atau resep tadi, kalikan demikian juga BKC, ya, sehingga nanti kita jumlah, kita dapatkan 1A rupiah. Nah, itu adalah harga dari bahan baku untuk 1 kilogram produk gitu. Ya, untuk 1 kilogram harga bahan bakunya berapa gitu. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan harga kemasan, diperoleh harga buatan pembersih lantai ya. Di harga produk plus harga kemasan itu menjadi produk plus kemasan. Ya. Dari situ kemudian kita tahu biayanya untuk menghasilkan 1 kilogram produk ini, pembersih lantai ini berapa. Ya, kemudian terserah nanti Anda masukkan dalam botol berapa, dari situ kita akan bisa menghitung keuntungan atau harga jual yang layak seperti apa gitu. Ya. Otomatis untuk yang skala lebih besar, nanti ada biaya listrik, kemudian mungkin biaya tukang atau operator gitu ya. Nah, itu nanti ada pertimbangan sendiri, biaya overhead. Nah, tapi ini untuk skala yang 1 kilogram, ini sederhananya seperti ini untuk perhitungan biayanya. Nah, untuk membuat pembersih lantai dengan skala lebih besar, ya, misalkan Anda nanti ingin berbisnis industri, satu kali buat ingin 5 kilogram, kalau 1 kilogram kan menjadi lama itu, ingin dibuat satu kali adonan itu, atau satu batch-nya itu 10 kilogram gitu. Bahkan lebih besar lagi, mungkin 50 kilogram atau 100 kilogram per sekali membuat gitu, per sekali adonan atau batch istilahnya seperti itu, 100 kilo atau 200 kilogram dan seterusnya. Ya, prinsipnya sama saja, kebutuhan bahan bakunya dihitung dari bahan. Kalau ingin membuat 10 kilogram ya dikalikan aja menjadi 10 kilogram, 100 kilogram kalikan 100 kilogram, nanti hasilnya juga akan muncul gitu, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja tadi peralatannya juga menyesuaikan ya. Kalau tadi hanya dengan panci yang membuat 1 kilogram atau mungkin dengan gelas plastik, kalau ingin membuat skala lebih besar lagi mungkin bisa dengan ember dan seterusnya gitu. Lakukan pekerjaan dengan cermat dan hati-hati, usahakan jangan sampai ada tumpahan ya, utamakan keselamatan kerja. Demikian untuk kali ini bahasan tentang teknologi membuat pembersih lantai ya. Silahkan mencoba ya. Terima kasih, selamat berkarya.